Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Nama saya Boy Ontong. Kalau lebih kerennya Erlangga Ontong kalau di Facebook. Pasti dari 3D. Kalau pesan saya 3D itu mungkin paling kelompok yang paling bikin visi guru. Paling malu saya. Alhamdulillah sekarang tidak. Yang saya terkesan itu waktu kita dikasih baris 6 orang kayak kira-kira itu di lapangan tengah hari karena ribut di kelas 3D, orang belajar bertiga. Burta almarhum Pak Senudin dari matematika itu mengambil batang apa itu? Batang lamiaju. Kita dipukul tengah hari di situ, dengan berbaris. Betis nggak tahu bagaimana modelnya. Itu yang paling berkesan bagi saya di 3D. Sekarang saya sudah laskar tak berguna Pak, sudah 8 bulan. Di Malaysia pensiun itu laskar tak berguna. Ya, saya sudah laskar tak berguna. Sekitar pekerjaan sebelumnya sama-sama di standar dari 94. Jadi saya kepala desa sekitar 27 tahun. Baru-baru berhenti 2001. Ya, saya tuh 3 periode. Tambah orang di rumah juga 1 periode 27 tahun. Jadi pernah ada pengalaman saya juga bekerja di atau ada membutuhkan nanti konsultan pemberdayaan masyarakat untuk Pak Dokter mungkin bisa. Ya, saya pernah 5 tahun di pemberdayaan dalam lisensi PNT, mungkin ada yang kenal PNT. Bahkan Pak Saripudin ini bertugas di dalam. Jadi saya 5 tahun 2010 itu cikal bakal daripada rencana pembangunan jangka menengah desa di 140 desa di Wajo itu saya lah yang buat itu barang itu 2010 keliling di 14 kecamatan. Karena sekarang sudah pensiun dari kepala desa, mungkin ada teman-teman membutuhkan pemberdayaan. Saya masih bisa dipakai untuk di situ. Jadi sekarang tinggal di rumah jadi bisnis rumahan. Bisnis rumahan yang saya kerja sekarang ada fotokopi ATK, saya memerlukan fotokopi ATK di rumah. Anak 3, cucu 5. Jadi sekarang tinggal berdua di rumah dengan istri, ya. Istri tetap 1. Masih baru 1. Iya, sehari mati dan tak pasuri. Setia. Iya, satu kampung dengan Pak Juru saya. Dari sini sama-sama belajar. Jarak cuma 200 meter dari rumah ke rumah. Ingat Haji Bahri juga. Ada beberapa teman kita itu yang sudah meninggal dunia, termasuk Haji Bahri yang sebangkung saya, Pak Ibrahim Tajok dari ujungnya, Nanti Herudin dari Nepo, Soeharto, Haji Amis dari Pajari. Mungkin untuk itu, mari saya mengajak kepada Bapak untuk bacakan Al-Fatihah kepada teman-teman kita yang telah mendahului kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila saya terlambat teman-teman dan ya yang penting hadir kan. Baik, nama saya kenal semua ini. Ya, cuma bisa coke ya. Mati. Wah, saya dibawa di mana di mana kita namanya. Itu tadi baru nih. Soeharto.
Oke. Ya, pekerjaan saya masih menjabat jadi Pak Desa, jadi di ruang BU. Mau ambil KTP hubungi beliau. Ya, tapi mereka ini pernah lagi 1 tahun lebih. Jadi puji syukur kepada Allah SWT atas mintanya kita diberi kesempatan untuk bertemu sekian 40 tahun yang lalu. Artinya suka duka di SMP dulu ya mereka yang alami. Contoh saya bisa ceritakan sedikit jarak dari Dewan TU atau Pasar Baru ke Simpangnya, naik mobil lalu naik sepeda ke Tanjung. Artinya mata jengoto sedikit, nampar dewa sedikit, jadi apa Maluku nih, jadi Pamuan. Jadi untuk menuntut pendidikan yang lebih baik. Artinya terus suka duka karena 40 tahun Pak, bahaya berdua. Capu di sini, Capu di sini. Jadi saya jadi Pak Desa, saya pernah belajar sama senior saya, namanya Pak Mentong, itu juga dengan Pak Bahar, PNM. Amka, Kibe. Oh ya, ujungnya. Tapi dengan rako. Ay, sila pa boleh. Oh, iya, Pak. Oh, iya. Jadi itulah sekilas informasi untuk saya dari mudah-mudahan kita bisa dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melangkah suka duka atau kesan yang pernah kita lewati 40 tahun yang lalu, terlebih dahulu kami mengajak hadirin dan hadirat untuk membaca Al-Fatihah kepada teman-teman seperjuangan, guru-guru kita, tata usaha atau teman-teman seperjuangan yang lainnya yang telah mendahului kita mencapai hal-hal yang lainnya tidak sempat kami sampaikan kalau bukan dari guru kita. Olehnya itu marilah kita membacakan doa kepada almarhum. Selesai. Jadi ada 2 topik yang ingin kami sampaikan di hadapan hadirin dan hadirat. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengatakan ibu atau bapak karena terlebih dahulu ada larangan. Karena berbagai hal kedatangan kita masing-masing. Olehnya itu kami mengucapkan Guru Jiwamu Maraja pada apole ngetak merong nasabak ye eso marajata untuk melaksanakan suatu reuni 40 tahun yang akan datang pada hari ini. Yang lalu 40 tahun yang lalu ya, tepatnya hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 ya. Jadi itu saya katakan eso marajata. Olehnya itu usompe itu maraja dari berbagai kedatangan kita. Selanjutnya temaka pada ukuran tak mana nasabak engkata hadir melaksanakan acara di tempat ini. Olehnya itu kami ucapkan lagi sangat saya merasa bangga dengan adanya pertemuan kita pada hari ini. Sebenarnya setelah kembali melihat tema dari atas, itu sebenarnya
lebih banyak kita singgung masalah nostalgia waktu di SMP, tapi karena sudah banyak yang saya lupakan, bahkan saya sampaikan anak saya tadi malam, tolong nak dibuatkan sebuah naskah atau sebuah suka duka waktu saya SMP, karena sudah banyak nih yang saya lupakan, kenangan-kenangan yang lama. Jadi hanya sedikit yang sempat saya simak, jadi sebentar saya akan sampaikan. Olehnya itu, ujung itu bariboto kulu, ufake fakka ulaweng, riwet tu pada mabulo sifok patah. Nah sebab engkau tak muaneng hadir di tempat ini. Olehnya itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga Yesus tovada engka nama 20 matampa baraka mengindring pamase mamuarek baraka na yerioniwe mustajab na tarima Allah Ta'ala na talle maleba masan ramasama na de nagaga na sapat sangadi na salewangan na to maperentah na sirujukan na to matuay na malomo na asiwere nyangan na aside cengenge na ubba patuntu nompo decin na masyarakat yang kita tempati dari semua pihak, teman-teman. Olehnya itu tak lupa kami kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai pendobrak kejahatan dan penegak keadilan, yang mana beliau telah sempat membawa misi agama Islam sampai ke seluruh penjuru pelosok dunia. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang saya hormati, jadi kami atas nama Dr. Andes Baharudin Masna MM, jadi suka duka perjuangan yang kami lalui mungkin tidak ada salahnya kalau disesuaikan dengan topik di atas saya sampaikan yang sempat saya ingat. Jadi kami adalah alumni SMP Negeri 109 pada waktu itu ya, tahun 1982. Dan kebetulan pada waktu itu selesai di sana masuk SMA 1, dan alhamdulillah kami diterima di IKIP Ujung Pandang tahun 1985, dan juga sempat saya KKN tahun 1990, dan pada waktu itu terlambat saya wisuda karena di situ ada jalur biasa, ada jalur skripsi. Jadi jalur skripsi itu menuju untuk menjadi tenaga edukatif. Tetapi alhamdulillah selesai saya susung itu tidak ada jalan masuk, bukan nasib kita. Jadi saya diwisuda tahun 1991. Pada waktu itu 3 hari selesainya saya wisuda sudah ada di Tanah Sitolo, Dusun Desa Pakana. Saya sudah mendapat panggilan ke SMA 2 mengajar tahun 1991 sampai 1995 saya mengajar di SMA, statusnya masih honorer. Juga saya mengajar di SMA Banua 2 tahun, mengajar di SMA Prima juga 2 tahun. Tidak lama kemudian saya terangkat pada tahun 1996 di SMA Negeri 1 Dopin Radae, Kecamatan Sayuangin pada waktu itu. Lalu pada waktu itu sementara juga saya mengajar di sana hampir 10 tahun. Selesai di situ tahun 2004 saya pindah ke Sengkang mengajar di SMA 1. Dan lucunya ini mungkin dari teman-teman hadir yang sempat hadir, kenapa teman-teman ini banyak-banyak memakai bahasa Bugis? Pengaruh
dari tugas, saya mohon maaf. Kenapa? Karena pada waktu itu saya mengajar seni rupa, juga saya mengajarkan sosiologi, antropologi, bahkan sejarah. Jadi sehingga pengaruh itulah sehingga banyak-banyak cenderung pakai bahasa Bugis dari mukadimah itu tadi. Jadi saya mohon maaf. Lanjut dari itu tadi, saya masuk di dinas pendidikan selama 1 tahun. Di situ di dinas pendidikan saya diangkat menjadi kepala subbidang pemeriksa ya di Bawasda pada waktu itu. Selesai di situ saya dipindahkan ke Kera menjadi kasih terantip. Kembali ke Kera saya dikembalikan ke Bapeda. Selama 2,5 tahun di situ saya menjadi kepala subbidang statistik dan dokumentasi. Karena ada suka duka yang namanya kehidupan. Jadi pada waktu itu saya dinonjok di dinas pendidikan lebih sedikit dari 10 tahun. Jadi di situ terkatung-katung karir, terkatung-katung pangkat, tetapi saya tidak menyesal. Kenapa? Karena setiap pekerjaan selalu ada hikmah yang saya bisa petik di dalamnya itu. Ada pengalaman. Jadi lanjut dari itu tadi, saya diangkat lagi di Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo. Saya lagi di situ sebagai subak kepegawaian. Lalu di situ digulir lagi karena ada bidang baru, bidang politik dalam negeri. Saya di situ sebagai sub kepala pendidikan politik, etika budaya politik dan demokrasi. Setelah itu kami diangkat di BPBD Kabupaten Wajo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo, dengan posisi alhamdulillah sekretaris di situ. Olehnya itu mudah-mudahan di antara teman-teman atau sahabat seperjuangan kami tidak dibutuhkan. Mengapa? Kalau saya dibutuhkan berarti ada bencana yang terjadi. Jadi semoga tidak ada yang meminta tolong sama saya. Itu saya doakan. Jadi selanjutnya mungkin ada yang bertanya, kenapakah kita beralih dari tenaga guru menjadi struktural di Pemda? Jadi awalnya saya didoktrin oleh Pak Ambo Endre, karena pada waktu itu saya diangkat ketua BPD. Jadi saya tertarik dari caranya menyajikan masalah ilmu pemerintahan Pak Ambo, sehingga saya cenderung pindah ke Pemda gara-gara itu. Iya, jadi guruku. Tapi ada sebaliknya. Saya, Pak Ambo Endre, Haji Andim Abdul Malik, termasuk Soeharto, termasuk Mahluki, siapa lagi ya? Masih ada saya lupa. Pak Yusuf, termasuk juga Serifuddin, siapa namanya? Lebuntukonyo ya istilahnya, karena banyak Serifuddin. Jadi saya itu dipukul oleh guru di SMP gara-gara itu Lebuntukonyo. Sukanya mengganggu, terpaksa saya juga ikut, terutama juga itu Pak Yusuf. Jadi saya teringat pada waktu itu apa itu bahasa Indonesia, saya melihat bangau sakit gigi ya gara-gara itu. Nah ini Ibu Surdiana, sukanya itu beliau mencubit kita punya paha, memang sakit. Tetapi saya menyadari bahwa adanya tindakan guru kita itu gara-gara memang kita yang salah, bukan mereka yang salah. Jadi saya termasuk berdosa besar kepada Sahriadi, karena ini tadi komplotan selalu memaki-maki itu bagaimana supaya dia marah. Itu suka dukanya. Kemudian saya singgung juga selaku masalah psikologi. Jadi selama saya masuk di Garup 82 Tanah Sitolo ya, saya sudah menyadari mulai dari tadi pagi
Kalaupun ada kesalahan kami, itu adalah wajar. Dan saya mengakui, kenapa? Saya tadi berbicara masalah psikologi ya. Kebetulan saya ini sudah dikenal penyakit gula. Tekanan darah juga. Jadi terkadang kalau saya tidak jeli melihat perkataannya teman-teman di sini, langsung saya artinya membalas dengan ucapan yang tidak enak diterima. Tetapi setelah menurun gula aku, saya teliti, tidak ada kesalahannya ini teman-teman, yang salah adalah saya. Inilah pengaruhnya penyakit. Jadi saya mohon maaf dari para teman-teman. Olehnya itu, mungkinlah salah satu hikmah yang kita terima di reuni ini, nasengete makada, ulawan riala geno, selaka riala lola, intam berlian riala permata, rekoya mamalahu, rifu menasa, suatu kemujuran apabila yang kita dapatkah menjadi suatu kenyataan. Dan terbukti kita sudah berkumpul walaupun masih ada yang belum sempat hadir. Itu. Kemudian rekohuraki siwolopolo nato pada melo nama leliku ajak lalu nak kesik nato siara rampengan capak lila hiatiku pancora capak di matiku. Dan saya juga memohon maaf atau terima kasih atas kehadiran tak, dan memohon maaf bila mana dari pembicaraan kami ini tadi ada yang tidak senonoh di hati teman-teman atau tidak sesuai atau tidak berkenan. Sekali lagi saya sangat memohon maaf, dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya belum mengetahui latar belakang pekerjaan kita semua, tetapi karena sebuah pesan tidak perlu barangkali saya tidak sampaikan. Karena banyak keluhan dari ketua, sekretaris, anggota mengumpul berurusan dengan ini dan lain-lain, sehingga kita dapat bertemu di pada hari ini dengan filosofi orang Wajo yang berbunyi bahwa makadai arumatuai rirandreng eri Wajo rinimpo tasiala pa mainga pinapaja nato sitaja bata calla nasabi dewata sewa na kadatona narik koritanga iwajo ada tak mau apa wakai temakulle siap bokok-bokora si sowe-sowe riaseri awa arumpanwa nasaba yero rita nawajo, apakah sebuah program, apakah berbentuk demokrasi, de nawarding di pegau cara lewe bawah. Dan sudah terbukti banyaknya struktur pengurus mulai dari ketua IKA se-Sulawesi Selatan, ketua IKA alumni 82, begitu pula ini Adindako yang dari Makassar datang kemari. Olehnya itu saya mengucapkan bahwa temaka uwa kerajaan pada boleh ngetak temaka usaha pengelebita. Nah karena meringankan dirinya, waktunya dan kesempatannya, olehnya itu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan perkenalannya berikut kesan pesan seru tadi ya. Kanda sudah satu persatu memperkenalkan diri. Berikut pekerjaannya ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan, mungkin suatu saat kita akan saling membutuhkan, bisa bersinergi. Itulah salah satu manfaat adanya acara silaturahim atau reuni seperti ini. Banyak juga cerita-cerita lucu tadi yang kita sudah dengar. Itu merefresh memori kita. Nasengetawe li susu menge seakan-akan kita berada di masa di mana kita berseragam putih dengan sulara koncok biru, dengan wajah yang lugu dan unyu-unyu. Baik, karena di tengah-tengah kita ini sudah datang, sudah hadir Ketua Umum IKA SMP Negeri 1 Tanah Sitolo, Kanda Dr. Haji Andi Sukri Samsuri, SPD MHUM. Oleh karena itu kami persilahkan untuk memberikan sepatah kata. Baik, pada Kanda Ketum kami persilahkan. Allah wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siang hari ini kita melaksanakan reuni khususnya Kakanda semua angkatan 82. Yang saya hormati Kakanda Haji Rukman Nawawi, Kakanda semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pertama, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi saya paling tinggi karena saya diundang, sekalipun memang ada kegiatan yang bersamaan sehingga saya harus terlambat ke sini. Saya meminjam kosakata Kanda tadi, utarimo tului. Jadi memang katanya itu dalam bahasa Bugis. Ya, tidak ada kata terima kasih dalam bahasa Bugis. Bahasa Makassar juga. Apa kira-kira terjemahannya terima kasih bahasa Bugis Makassar? Tidak ada. Beda kalau bahasa Toraja ada. Kalau Toraja itu kurus semangat. Ya, kalau kita orang Bugis Makassar, katanya kalau diberikan apa-apa tidak mengenal kata terima kasih. Tapi identik kata terima kasih itu kosakatanya Kanda tadi. Utari botolu Pak Bereta. Saya junjung tinggi pemberian tak. Jadi sesungguhnya itu lebih tinggi nilainya, tapi identik bahasa terima kasih itu adalah utari botuli Pak Bereta. Saya tadi terkesan dengan kosakata Kanda itu. Kemudian yang kedua saya sampaikan pada Kanda semua, ketika Kanda tamat SMP 82, saya itu baru naik ke kelas 4 SD Bontause. Tadi ada Kanda tadi, saya alumni SD 29 Bontause juga. Ya, makanya Pak Amin ya, saya masih ingat waktu saya kecil, cincin saya yang hilang ya Kak di sungai itu Kak Amin yang dapatkan waktu itu di seho-seho kisah penes di Bontause. Karena suka pergi main adu dulu. Agak senang tadi itu tuh Makaremo. Main musim anu itu. Sara-sara. Tadi ada ciciku beliau, makanya saya itu terkesan sekali Kak Amin. Oh, ada itu Kak. Ya. Kemudian saya kira acara ini Kanda ya tentu banyak sekali hikmahnya. Minimal yang pertama tadi menjalin, merawat silaturahim. Kalau semangat kita kadang-kadang dalam kondisi COVID ini, imun kadang-kadang turun, dengan bertemu begini imun bisa kuat kembali. Apalagi kita membangun sinergitas dan curhat. Minimal curhatnya tadi saya apa? Kalau kita Kanda gula saya asam urat. Jadi kami bisa saling informasi. Oh, kalau gula itu cocoknya makan bawang putih yang dibakar. Oh, kalau ini asam urat itu cocoknya selalu minum jahe atau selalu minum sirsak, tapi jangan pakai gula karena penyebabnya itu asam urat adalah gula dan dingin. Jadi ya pokoknya yang mengandung gula itu penyebabnya asam urat. Makanya kalau minum kita jangan terlalu banyak gulanya. Kalau minum kopi, saya di kantor itu kalau minum kopi, kalau mau manis saya pakai gula merah. Jarang ini saya minum kopi dengan gula putih. Karena itu saya rasakan asam urat begitu Pak. Kadang-kadang bilang gemuk, saya biasa teman-teman saya tidak gemuk juga asam urat. Mengapa? Karena itu tadi penyebabnya gula. Tapi dengan adanya silaturahim begini, kita saling komunikasi bahwa ternyata dengan silaturahim ini bisa kita sharing. Kalau sakit begini cocoknya obat begini. Karena sebenarnya itu lebih ampuh rasanya itu obat-obat tradisional dibandingkan dengan obat-obat dokter. Tapi jangan keluar ini nanti kita dimarahin sama dokter. Ya. Ini ya. Kemudian saya kira juga ini mapalesu sengereng. Ya, mapalesu sengereng. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah membayangkan waktu kelas SMP bahwa akan ketemu begini, dan ternyata ketika merunut ulang ternyata 40 tahun ya. Iya, 40 tahunan. Jadi saya kira ini adalah merawat silaturahim. Apatah lagi mungkin kalau Bapak Ibu seperti Kanda tadi, ternyata Kak Yeyen kita harus catat alamatnya tadi yang Kanda yang di Taman Andrea pintu 1. Kita kadang-kadang kami mengirim barang-barang alumni SMP Tani Sitolo
ya bisa kita itu ya. Tadi juga kalau kita mencari minyak goreng. minyak goreng. Beli memang meki. Jangan sampai juga gula habis. Tapi kalau gula cocok di Samura dengan penyakit gula, jangan mungkin makan gula. Lebih baik air putih saja atau ini. Tapi macam kapau tapi ya itu lemoleh kan. Iya, saya kira itu, dan saya kira juga kita bisa sharing-sharing kalau ada hal-hal apalagi seperti ini. Bapak Ibu, kita bisa mungkin sharing, ini yang bisa membantu, ini bisa membantu, kita saling itulah fungsinya merawat silaturahim ini. Dan yang terakhir saya sampaikan kepada Kanda semua, kita juga ada Kanda Haji Rukman kemarin kita rapat, kita akan berencana kembali, kita adakan reuni akbar, tapi sehari setelah Lebaran. Jadi kebetulan yang ada di Resu Malepo di melaksanakan ikut ya. Dan jadi pada udah pemaleki untuk reuni kita, dan pada saat itu juga ya kalau misalnya kita lihat sekolah engkau pada agak-agak lebih nameloki masumbang, silakan. Apalagi sekarang kami rencanakan renovasi pagar itu sekolah. Kalau engkau tambahan-tambahan dari Kanda semua, alhamdulillah terima kasih banyak. Iya. Saya kira inilah Kanda yang saya bisa sampaikan. Tenahodo pada malampi sungai manaki madisi-disi nania masih podaleki, dan amin, dan tentu semua supaya selalu bersama-sama dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena tadi Kanda Rukman sudah memperlihatkan pada saya, ternyata di angkatan Kanda ini sudah ada lebih 10 orang yang mendahului kita. Iya, saya kira ya, ini sudah 15. Artinya sepertilah itulah sebuah kehidupan yang memang kondisi itu memang semua akan melalui itu. Saya kira inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf Kanda atas segala kekurangan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum IKA SMP Negeri 1 Tanah Sitolo telah memberikan sepatah kata dan arahan kepada kita semua. Selanjutnya mungkin dari tadi kita sudah capek duduk. Saya pengen mengajak kepada kakak-kakak sekalian untuk berdiri dulu. Mari kita berdiri dulu. Sebenarnya saya punya acara ini game lah. Tapi game kita ini tidak menggunakan kekuatan, karena mengingat usia kita sudah cukup rapuh, mungkin tulang-tulang ini kalau mau digerakkan menggunakan kekuatan. Jadi kita mengasah konsentrasi saja. Nah, sekarang permainannya kita konsen dulu ya Kanda. Permainan kita hari ini adalah menggunakan dasar matematika. Kita bermain di kelipatan 3 aja dulu ya. Jadi setiap angka yang kelipatan 3 nanti, ini ceritanya kita berhitung berurutan sih sebenarnya. Tapi tingkat kesulitannya itu ada jatuh pada kelipatan ketiga. Jadi setiap teman akak Kanda yang berada di angka kelipatan 3 itu tidak boleh menyebut angka kelipatan 3 itu, tapi diganti dengan kata 82 yes. Ya, saya kasih contoh dari ujung sana. Kanda siapa tadi? Kanda siapa? Haji Rusdi tadi. Dan kita mulai Kanda Haji Rusdi, kita mulai misalnya dari sana 1, 2. Kanda yang baju garis-garis itu kan kelipatan 3. Itu menyebut angka Bapak menyebut 82 yes. Kalau menyebut salah, siapa yang salah out, silahkan duduk. Jadi kita tes dulu ya Kanda. Oke. Jadi start menghitungnya juga itu saya akan acak. Tidak mesti dari pinggir dulu. Nah itu akan saya acak. Siapa yang kena silahkan. Oke. Kanda yang cerita lucu tadi, baju batik 1. 2. Alumni yes. Salah menyebut alumni. Oh iya. Ini kan alumni 82 semua. Tidak perlu 82 nih. Iya, ini kan apa namanya yel gitu. Nah, jadi tidak ada alasan karena sudah start tadi permainan. Silakan Kanda Haji Rukman duduk di tempat. Oke, sekarang kita mulai dari sisi kanan saya. Silakan Kanda.
Kacamata. Yes, 82. Terus? 1. 2. Salah. Kanda setelah ini kan tadi ada 1, 2, 3, 4. Silakan Kanda Hamka duduk. Ya, sudah satu persatu akan duduk ya, silakan. Sekarang saya mulai dari silakan mulai dari angka 1. 2. 82 yes. Terus? 4. Terus? 82 yes. Ya, terus bersambung. Kanda? Sudah waktunya lewat. Silakan Kanda duduk. Kita punya time ya. Ya. Sekarang kita mulai dari sisi kanan lagi. Silakan Kak. 1. 82 yes. Terus? 82 yes. Ya. Kak Kanda ini kena angka 7. Silakan duduk Kanda. Baik, kita 4. 5. 82 yes. silakan lanjut Kanda, lanjut, jangan berhenti. Kanda. Kena Kanda menyebut angka. Ya, silakan duduk. Sekarang sekarang kita mulai dari pinggir kanan saya. Silakan paling ujung Kanda. 1. 2. 82 yes. 4. 5. 82 yes. 7. 82 yes. 10 Kanda. Baik, silakan. Kami di pinggir. Kanda berputar ke kiri. 1. Kanda yang kacamata. 1. Kanda yang rendah. Kanda dari sini mulai dulu Kanda. 1. 2. 82 yes. 4. 5. Yang konsentrasi Kanda ya. Yang konsentrasi silakan duduk. Kita mulai dari Kanda kembali. Banyak konsentrasi. Silakan Kanda berputar ke kiri. 1. Kanda sebelah. 2. 82 yes. 4. 5. Harusnya agak lucu Kanda. 8. Salah tadi. Oke, kita mulai lagi. Kanda yang jebak biru. 2. 82 yes. 1. Kenal lagi. 4 Kanda. Lanjut. 18. Lu kok 19 atau 18? Duduk Kanda, mohon duduk. Kenapa buruk? Kenapa ada urutannya menurun? Iya. Oke, sudah mulai lancar ya. Ini tersisa berapa orang? Pokoknya nanti tersisa tuh sudah bisa dapat door prize. Tersisa? Belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih banyak. Baik, kanan Hanur, mulai. 1. 82 yes. 4. 5. 82 yes. 82 yes. Kanda juga. Lanjut Kanda, silakan. 1. 2. 82 yes. Tidak, karena sudah duduk berarti kita mulai lagi. Kanda saya tidak memilih nomor berapa? Kanda nomor berapa? Ada 6 nomor, semua dapat, tinggal memilih saja. Nomor 3 lah. Ya. 82 yes. Nomor 3 ya? Nomor 3. Silakan sebelahnya memilih nomor berapa? Sampai nomor ada 6 kan? Ya, nomor 6. Hah? Nomor 4. Sebentar ya, dibuka nanti dibukanya barengan ya Kanda. Oke, Kanda hati-hati silakan pilih nomor berapa? Nomor 2. Sebelahnya pilih nomor berapa? Hati-hati. Oke, nomor 5. Berikutnya nomor 6. Sekarang yang terakhir tidak punya pilihan, harus nomor 1. Begini Kanda ya, jangan pernah kita melihat isinya. Jadi ini adalah acara seru-seruan kita, membuat kita happy dan membuat acara ini terkesan. Mudah-mudahan di berikutnya akan ada lagi yang lebih besar
nilainya. Mungkin jika Kanda berkenan sekarang juga mungkin boleh dibuka. Ya. Ya, buka. Mungkin bisa menghadap ke belakang. Ternyata sepertinya ada dua masalah ini. Ada buat itu Kanda. Oke, ini kan sudah selesai, mohon dipersilakan duduk dulu para Kanda ini sudah mendapat. Nah, sekarang dulu dites benar salah artinya gerakan pertama itu sesuai instruksi saya, gerakan kedua itu tidak sesuai instruksi atau berlawan instruksi. Nah, jadi konsentrasi dua rumus misalnya benar salah. Tidak apa-apa itu Kanda kalau memang bisa. Oh bisa Kanda Yayan mungkin. Bisa Kanda Yayan mungkin. Oke, berdua juga. Karena rumus yang kedua salah, saya kasih misalnya maju, peserta harus mundur karena berlawanan dengan berita. Jadi kita harus fokus pada rumus. Intinya ada pada konsentrasi. Untuk pertama ini, awal ini saya kasih aja dua rumus biar lebih mudah dulu konsentrasi. Kita tes dulu ya. Kedua, harusnya salah ya. Maju. Harusnya mundur karena rumus yang saya kasih tadi salah. Nah, seperti itu ya Kanda, berarti bisa dikopi ya. Rumusnya tidak usah panjang-panjang dulu, dua aja. Saya kasih rumus dulu, salah, benar. Rumus, nah harusnya mundur. Rumusnya tadi salah, benar. Nah, kalau begitu masih oke. Masih, ya sekarang salah semua. Oke, kita ulang, berarti belum konsentrasi. Nah, iya. Kita ingat rumus yang saya kasih ya. Kalau misalnya tadi salah benar, berarti yang pertama itu harus melawan instruksi, yang kedua baru ikut. Nah, kita ulang ya. Salah benar rumusnya. Jangan pelak-pelak Anda Nurdin, itu berarti punya kesempatan berpikir. Lain kali ya langsung keluar. Nah, rumus yang kedua tadi benar ya. Kiri peserta. Benar, kan salah benar, tepat tadi ya. Maju. Perhatikan Kanda siapa yang salah. Kanan. Kanda Nurdin. Yang sportif Kanda. Nah, oke. Yang merasa benar silakan masih atur barisan. Oke, kita lanjut. Rumus yang kedua. Salah. Maju. Kiri. Oke, benar ya. Sudah benar. Nah, sekarang sudah mulai mengerti. Sekarang rumusnya tetap dua aja dulu. Benar, salah. Maju. Ada yang salah? Satu anggota saja salah, berarti salah satu itu. Satu barisan. Oke, benar salah tadi berarti sudah instruksi yang kedua, sekarang yang salah ya. Kiri. Oke, masih lolos semua ya. Sekarang saya pengen rumusnya menjadi 3. Benar, salah. Maju. Kanan. Nah, ketahuan tuh kalau ada yang tabrakan berarti yang salah satunya. Nah, harus sportif, mundur Kanda yang salah barisannya harus mundur 3-3-nya. Baik, kita lanjut lagi. Salah. Konsen Kanda, salah, benar, salah. Mundur. Nah, Kanda yang di sana ada yang mundur. Silakan duduk Kanda. Ya, makin berkurang. Mungkin Kanda Nahnur bisa pindah ke sini. Ya, enggak, kalau kenapa mana temannya? Tidak Kanda, kalau gugur, satu yang salah namanya latihan kekompakan ini harus gugur semua. Harus ada solidaritas teman. Nah, kalau ini dua. Oh, teman dua. Oh iya. Oke. Karena tinggal sedikit peserta, rumusnya juga makin diperketat. Sekarang kita pakai rumus 4 ya. Benar, salah. Jadi tetap di rumus ya Kanda. Benar, salah. Maju.
Mundur. Maju. Ah, tabrakan kok Kanda, ketahuan kalau ada yang salah nabrak temannya pasti. Kanda di belakang salah. Tinggal bertiga, rapatkan barisan sedikit ya. Jadi kita pakai tetap 4 rumus ya Kanda. Benar salah kita salah seling ya. Kanan. Oh iya oke. Benar salah. Kanan. Maju. Ini kalau Kanda yang satu tidak bergerak terusan di tempatnya tadi. Oke, masih ditolong terus, tetap sudah selamat ya di sini. Kita pakai 4 rumus tetap. Salah, benar. Salah, benar. Salah. Maju. Mundur. Sekarang harus posisi salah tadi harusnya benar ya. Yang ini apa yang salah tahu karena harusnya tadi salah benar salah. Oh tadi kan tinjuri gimana tinjuri? Oh dua-duanya katanya salah. Oke, jadi konsentrasi ya Kanda. Ya, konsentrasi sudah oke? Rumus salah, benar salah. Maju. Ada yang salah kacau ya. Ternyata salah. Sesuai keputusan juri maka Kanda adalah pemenangnya. Silakan maju Kanda. Ya. Ya. Oke Kanda, terima kasih banyak. Hadiahnya juga boleh dibuka sekarang Kanda. Kegiatan ini saya adalah inisiatif kami sendiri, lemparkan di grup sehingga terciptalah reuni kita ini 82. Saya adalah penginisiatif. Jadi peneliti itu saya yang bentuk kemarin di salah satu tempat makan Demama. Jadi pada kesempatan hari ini terima kasih kepada teman-teman menghadiri reuni kita ini. Namun pun sekitar 20 lebih yang datang, tapi yang mendaftar itu kurang lebih 40. Jadi namun pun sekitar 50%, tetapi saya menganggap bahwa suatu keberhasilan. Mengenai hadiah apa yang dilakukan ini adalah saya berenam yang bertanggung jawab dalam hal kegiatan ini. Jadi 6 orang yang bertanggung jawab dalam hal kegiatan ini, mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai berakhir. Kalau toh nanti tidak mencukupi dananya itu, kami yang berenam bertanggung jawab, khususnya saya yang bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi melihat teman-teman 6 ini, kemarin saya sudah bentuk bagaimana kalau saya tunjuk satu orang, bapak-bapak apakah setuju atau bagaimana. Karena beberapa teman saya sudah lobby mengiyakan kalau Haji Abdul Rasid sebagai ketua. Bagaimana, setuju? Setuju ya? Oke. Yang kedua, sekretaris, siapa kira-kira sekretaris bagus? Ya, Indoati barangkali bisa bendahara. Jadi kita bentuk dulu bendahara ya. Bendahara Haji Indoati. Ya. Enggak, karena saya lihat metode kerjanya kemarin, kalau Nah Nur itu sama dengan saya. Nah, jadi yang sekretaris kira-kira siapa? Iya, bagaimana kalau Pak Jamrang? Sudah siap?
Siapa kira-kira bisa sekretaris meluangkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan alumni kita? Pak Nurdin. Ya. Oh, Ida bisa. Ida ini bisa. Sepakat Ida? Tidak bisa sih lupa. Jadi begini, saya tahu kompetensinya kalau kepala sekolah, saya tahu Pak. Jadi kalau kepala sekolah yang ada di Wajo mungkin dia kenal saya juga. Beliau saya tunjuk. Jadi pertama adalah ketua adalah siapa lagi tadi? Haji Rasid, sekretaris, bidang, bendahara, Ibu Ati. Sepakat? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jadi dalam waktu yang cepat kepengurusan angkatan 82 telah dibuat pada siang hari ini. Kepada nama-nama yang ditunjuk saya persilahkan ke depan untuk segera disahkan oleh Ketua IKA SMP Negeri 1 Tanah Sitolo. Jadi kepada Kanda Abdul Rasid, Sekretaris, Kanda Idam, kemudian Bendahara Kanda Indoati. Nanti untuk seksi-seksi di bawahnya, nanti pada saat pengurus terpilih sudah bisa mencanangkan kepengurusan di bawahnya berikut program kerjanya. Saya persilakan kepada Kanda bertiga untuk tampil di depan. Silakan Kak. Putra putri terbaik angkatan 82 yang akan membawa visi dan misi angkatan 82. Baik, saya untuk melantik dan mengesahkan Kanda pengurus angkatan 82 SMP Negeri 1 Tanah Sitolo. Kanda semua telah menyepakati pengurus Ikatan Alumni SMP Negeri Tanah Sitolo khususnya angkatan 82, yakni ketua adalah Kanda Haji Abdul Rasid Halim, kemudian sekretaris Kanda Haji Idam, dan bendahara Kanda Haja Indoati. Baiklah, saya kira hari ini hari Ahad tanggal 13 Maret 2022 di hadapan kita dengan saya kira mari Bapak Ibu bersama-sama kita melantik mengukuhkan pengurus Ikatan Alumni SMP Tanah Sitolo 82 ini dengan harapan di pundak Kanda ini menjalankan amanah dari teman-teman 82. Mari kita kukuhkan dan melantik secara bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita sepakati, telah kita kukuhkan pengurus IKA SMP Negeri Tanah Sitolo angkatan 1982 pada siang hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinda Andi Sukri Samsuri yang telah mengukuhkan ketua angkatan dan pengurus yang lain. Semoga terus membawa angkatan 82 lebih bagus lagi ke depannya. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada MC bersama sebelum sesi foto bersama sebelum acara kita tutup. Mohon Kanda kita atur posisi di mana baiknya kita melakukan foto bersama. 82 SMP Tanah Sitolo. Jadi saya kira hari ini Kakanda Angkatan 82 melaksanakan reuni sekaligus pengukuhan pengurus. Ini adalah sebuah langkah maju bagi Ikatan Alumni SMP Tanah Sitolo dan menjadi contoh angkatan-angkatan selanjutnya. Kemudian saya kira ini adalah bentuk merawat silaturahim sesama Ikatan Alumni SMP Negeri Tanah Sitolo, dan tentu yang lebih penting lagi kita menjaga marwah sebagai alumni SMP Negeri Tanah Sitolo. Saya kira harapan saya yang pertama, mari kita selalu menjaga silaturahim. Kemudian kedua, tentu perhatian penuh kita terhadap pendidikan khususnya di Wajo dan terkhusus di SMP Negeri Tanah Sitolo. Dan yang terpenting yang ketiga adalah memperhatikan anak kita di SMP Negeri Tanah Sitolo, bagaimana pendidikan ke depan itu.
Untuk pesannya sendiri untuk yang baru-baru dilantik ini sendiri? Untuk pengurus Kakanda pengurus 82 Pak Kanda Haji Abdul Rasid dan teman-teman, kita mempercayakan memberikan amanah ini kepada beliau, dan insya Allah kita harapkan beliau bisa menjalankan amanah ini seperti halnya harapan dari teman-teman dari Angkatan 82 sebagai bentuk silaturahim Ikatan 82 ini. Barangkali bisa ada himbauan terkait rencana reuni sesudah Ramadan. Jadi insya Allah kita akan reuni sesudah Ramadan, 1 hari setelah Lebaran. Kami mengharapkan kepada seluruh angkatan, seluruh alumni SMP Negeri Tanah Sitolo, mulai alumni pertama hingga hari ini, kami mengundang untuk menghadiri acara silaturahim itu, sekaligus untuk melihat kembali SMP Negeri Tanah Sitolo yang merupakan tempat kita dilahirkan sebagai siswa alumni SMP Tanah Sitolo itu. Jadi sekalipun mungkin ada undangan tidak sampai, melalui kesempatan saya mengundang kembali kepada seluruh Kakanda dan Adinda alumni SMP Negeri Tanah Sitolo ini. Kira-kira berapa undangan barangkali yang diedarkan untuk persiapan panitia ke depannya? Kalau melihat pengalaman kemarin-kemarin, kita selalu mengundang coba di atas 300 orang, 300 sampai 500. Mudah-mudahan semua bisa hadir di angka 300 sampai 500 orang itu. Kira-kira kalau kegiatan reuni, apa kegiatan di dalam hari itu? Insya Allah kita rencanakan reuni hari itu, yang pertama mungkin kita sudah bisa menyerahkan apa yang kita pernah rencanakan pada saat pelantikan, terutama renovasi pagar. Kemudian yang kedua, memberikan kembali semangat kita. Selama ini ada 2 tahun kita COVID, tinggal di rumah, kita cobalah untuk duduk kembali sekalipun dengan program kesehatan yang selalu tetap kita pelihara. Dan yang terakhir adalah kita minta teman-teman alumni yang punya potensi betul-betul bisa memberikan bantuan, kontribusi baik bentuk pemikiran, bentuk fisik dan non fisik untuk SMP Negeri Tanah Sitolo. Terima kasih. Karena Haji, terima kasih. Kayak sedih.